Hai semuanya, di video kali ini saya akan sharing gimana caranya si Walkme ini dia bisa berkomunikasi dengan aplikasi lain ya, lewat serial. Nah, kalau kita perhatikan coding yang sederhana ini, yang intinya adalah mengakses serial port, dan kita ingin tahu nih apa yang terjadi dengan serial ya. Maka kalau program ini kita running ya, ini hasilnya seperti ini nih. Ini hasilnya seperti ini. Ya, ini kalau saya running. Oke. Kita bisa lihat ya, ini kelihatan kalau dia bekerja nih. Cuma masalahnya adalah dia tidak bisa mengakses serial port seperti hanya kalau kita punya Arduino fisik ya. Yang kita bisa lihat adalah kita memanfaatkan virtual serial punyanya Walkme aja, tapi nggak terkoneksi ke uh, virtual fisik gitu loh ya, atau serial fisik lah, seperti itu. Nah, ternyata ada solusinya. Bagaimana caranya si Walkme ini bisa diakses pakai aplikasi lain ya yang kita punya gitu. Nah, caranya gimana? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah lewat TCP/IP. Yang berikutnya adalah lewat virtual serial. Nah, cara yang pertama menggunakan TCP/IP ya. Jadi redirection si serial ini ke TCP/IP itu ada fasilitas dari Walkme yang intinya kita ubah konfigurasi yang ada di Walkme TOML ini. Nah, yang di sini itu kita tambahkan seperti ini nih. Ya. Kalau kita udah nambahkan seperti ini, berarti saat si Walkme ini nanti running ya. Jadi kayak gini, Ctrl Shift P terus running ya. Maka di samping dia ada apa itu virtual terminal ala Walkme ini, kita bisa juga mengaksesnya lewat port 4000. Jadi Walkme di sini jadi server yang dia listening di alamat 4000, sehingga program kita atau aplikasi kita perintahkan untuk mengakses 4000. Nah, tes yang paling gampang itu saya bisa pakai Netcat atau bisa pakai Telnet. Saya coba dulu yang Telnet nih ya. Nah, Anda bisa lihat ini tampilannya sama ya dengan ada di sini. Nah, sekarang Anda bisa lihat bahwa si Telnet ini mengakses local IP yang sama dengan si Walkme ini, dan dia mengakses 4000. Karena Walkme tadi servernya dia listening di alamat 4000. Ini kalau kita pakai Telnet ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa pakai aplikasi yang lainnya semacam Netcat gitu ya. Hasilnya mestinya akan sama gitu ya. Kalau nggak sama berarti di sini kayaknya masih pending. Jadi ini harus apa istilahnya? Dijadikan foreground lah biar dia aktif gitu ya. Kadang si Walkme ini kalau nggak ada tampilannya nggak kelihatan, dia nggak aktif. Nah, ini sama nih. Nah, ini cara yang pertama ya, tapi cara pertama ini punya kelemahan, nggak seperti Arduino kalau kita mau akses gitu kan, itu pakai serial kan. Di desktopnya juga ada aplikasi terminal ya, bisa pakai Qtcom, kalau di Linux atau di Windows bisa pakai Termite atau aplikasi yang lainnya. Ini masih nggak bisa nih. Nah, solusinya gimana? Solusinya adalah ada namanya port redirection. Nah, konsepnya seperti apa? Konsepnya itu seperti ini nih. Kalau di Arduino yang paling atasnya ini Arduino ya. Ini ada microcontroller, kemudian serial PC, kemudian kebetulan nancepnya itu ke COM1, maka bisa diakses oleh COM1, sehingga kalau kita punya program serial terminal atau Python, dia bisa ngambil data dari microcontroller ya. Nah, kita pingin ya mirip-mirip kayak gitu deh. Nah, kita bisa memanfaatkan itu dengan menggunakan, kalau di Linux ya, sekarang kita fokusnya ke Linux, kita pakai aplikasi atau driver serial gitu ya, yang dia merupakan modul yang di kernel kalau nggak salah ya, yang di sini dia akan meng-create beberapa pairing virtual. Nah, caranya adalah ya kita pakai
Google, kita search aja di sini, terus nanti akan masuk ke situsnya ini ya, situs ini, kemudian kita ikuti aja ya perintah-perintah yang ada di sini. Kalau udah kita ikuti semuanya, nanti dia akan create serial. Yang create serial ini kita bisa tes nih. Yang ini maksudnya gimana? Maksudnya adalah si TNT0 dan TNT1 itu nyambung nih. Jadi kalau ada data di A, maka di TNT1 juga akan ada A. Kalau ada data B, TNT1 juga B. Kalau TNT1 kirimkan C, maka TNT0 kirimkan C gitu ya. Atau kita bisa pilih pairing yang lainnya. Nah, nanti kita pakai yang atas saja ya. Itu. Kalau itu udah, ya langkah ini sudah gitu ya. Maka tadi kan kita udah create ya si Walkwi itu ya. Kita create-nya tadi dengan cara di Walkwi TOML ini, itu kan kita kasih ini nih, ya nggak sih? Nah, kalau ini udah, maka yang awalnya kita pakai Netcat atau pakai Telnet, sekarang kita pakai aplikasi lainnya, namanya Socket. Yang Socket ini, dia meredirect data atau komunikasi dari 4000. Jadi dia itu bertindak sebagai klien yang mengakses si Walkwi lewat port 4000, kemudian meneruskan komunikasi itu ke TNT0. Jadi ke TNT0 di sini. Nah, kemudian aplikasi kita itu kita mengaksesnya bukan TNT0 ya. Karena TNT0 kan udah dipakai si soket ya. Nah, yang belum dipakai kan TNT1. Sehingga kita mengaksesnya lewat TNT1. Nah, TNT1 itu kayak apa sih? TNT1 itu kayak semacam device virtual serial. Jadi kayak kalau di Windows kan ada COM1, COM2, COM3 ya. Jadi COM yang lain yang tercipta secara virtual gitu ya. Sehingga kita bisa lakukan tes seperti hanya kita melakukan tes secara fisik. Nah, kalau di Linux itu device-nya itu namanya /dev/tnt0/dev/tnt1. Nah, kalau ini udah, maka tinggal ya kita akses pakai serial biasa aja gitu. Sehingga di sisi user dia komunikasi ke serial dan kemudian dia bisa mengakses Walkwi. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, tekniknya adalah seperti ini nih. Setelah Anda install, kemudian tercipta kayak gini, kemudian kita tes dulu deh. Bener nggak sih si TNT0 dan TNT1 ini nyambung nggak sih? Ya, karena kita cobanya yang pakai ini aja ya. Kalau Anda mau pakai yang lainnya juga bisa nih. Tapi saya pakai yang ini aja ya. Nah, ini kita tes dulu ya. Saya biasanya pakai Terminator deh biar lebih gampang, biar tampilannya udah kelihatan bagus gitu ya. Jadi saya tes dulu tuh yang ada di sini Picocom. Saya pakai terminal serialnya ini ya, Picocom/dev/tnt0. Kemudian satu lagi Picocom/dev/tnt1. Oke, kita cek nih. Saya di atas saya ketik C ya. Maka ternyata yang di bawah C jadi 0 sama 1 nyambung ya. Kemudian saya yang di bawah ini saya ketik D. Maka di atas ikut juga D. Kira-kira kayak gitu. Jadi ini bisa terkoneksi. Selanjutnya, langkah berikutnya setelah terkoneksi adalah bagaimana caranya ya yang ada di mana ya? Nah, di sini TNT1 ini bisa mengakses si Walkwi. Ya, ini jadi kita pakai soket ya. Soket redirection sehingga meredirect dari alamat 4000 ke TNT0. TNT0-nya bisa diakses TNT1 gitu ya. Mungkin ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah kalau TNT0 tanpa TNT1 bisa nggak? Ya nggak bisa. Kenapa? Karena TNT0 udah dipakai oleh aplikasi soket. Dimana kalau kita ngomong serial port, tidak boleh ada aplikasi lebih dari satu mengakses serial yang sama ya. Karena TNT0 ini udah dipakai soket, maka kita pasang nanti aplikasi lain di TNT1. Oke. Nah, sekarang saya coba demokan ya. Jadi saya VS Code-nya ini saya running dulu ya, kayak gini. Coba kita cek lagi, kita kecilkan dulu.
Atau kita gerakkan masih bisa nggak? Oh ya, ini berarti masih aktif ya. Ini masih aktif. Kemudian setelah itu pakai perintah ini. Jadi perintah yang intinya adalah si soket ini mengakses, dia ingin berkomunikasi dengan si Walkbee ya lewat soket ya. Soketnya itu TCP/IP lewat port 4000. Kebetulan si Walkbee ini kan localhost nih, sama nih. Jadi sama komputernya saya ketik aja di sini si localhost. Kemudian saya redirect ke TNT 0. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Sehingga kalau kita bisa akses di sini, kita coba, ini udah kelihatan ya bahwa ini ada si soket ini nerima data dari si Walkbee. Nah, sekarang kita tinggal yang terakhir kita tes pakai TNT 1 ya. Nah, sehingga kita bisa lihat nih, ternyata si Walkbee ini bisa mengakses serial gitu ya, itu pakai serial ini, TNT 1. Nah, sehingga kalau kita punya program gitu ya, semacam Python gitu, itu bisa juga berkomunikasi dengan si Walkbee ya, lewat cara seperti ini gitu. Dan ini akan membantu kalau misalkan Anda mau tes nih si Arduino, Anda belum ada Arduino, atau Anda tes dulu biar nggak rusak Arduino. Anda tes, kemudian Anda tes serialnya pakai si Walkbee, ya pakai aplikasi yang mengakses serial. Nah, ini bisa kita gunakan gitu ya. Nah, ini sebagai contoh ya. Ini saya coba program Python ya yang mengakses ini. Coba Python serial test gitu ya, .py. Oke, dan kita bisa lihat nih. Nah, ini data yang sama ya di sini ya. Nah, ini lihat nih. Oke. Yang intinya adalah data-data yang ada di sini nih. Ya, tapi kita akses pakai Python seperti ini. Yang kalau kita lihat si Python-nya ngapain sih? Python-nya itu ya intinya kalau kita lihat itu serial test, ya dia aksesnya pakai TNT 1. Ya, seperti itu ya. Atau kita juga bisa pakai yang GUI. Ya, pakai yang GUI. Ini GUI. Oke, maka ini pakai TNT 1. Kemudian kita connect. Kemudian kita bisa lihat datanya ya. Kita lihat datanya. Oke, nah itu datanya ya. Nah, seperti itu kira-kira ya. Semoga membantu ya. Kalau masih ada kesulitan mengenai Walkbee Simulator, bisa dilihat video saya yang lainnya ya. Gimana caranya interaksi Walkbee Simulator dengan VS Code. Itu bisa dilihat videonya ya. Mudah-mudahan membantu. See you.